Apabila umat Islam ya terus berjalan kehidupannya hari demi hari, kemudian terus difokuskan daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keinginan dia itu mengikuti Rasulullah, kemudian sunnah Rasulullah setiap hari dia tambah, kemudian bagaimana dia mengikuti daripada perintahnya Allah dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah orang tersebut orang yang menjadi pewaris Rasulullah. Orang tersebut menjadi tenteranya Rasulullah. Orang tersebut menjadi orang muhibbina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis orang tersebut merupakan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi engkau perjalanan hidup yang terdapat kehidupan, kesibukan, ya, cita-cita demi cita-cita, angan-angan demi angan-angan. Tetapi kita harus tahu bahwa apa hakikat daripada kehidupan itu, karena itu secara pembicaraan sudah kita ketahui secara teori. Lagi materinya ada tu, lagi kamar nikah ada tu dia apa. Tetapi kefahaman pada kita sehingga mengajarlah kehidupan kita ini dalam hidup kita ini dengan akhlak makin bertambah akhlak, makin cinta kepada Rasulullah, makin cinta kepada Allah, cinta kepada ulama, cinta kepada yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi cermin bagi kita bahwa beribadah. Sehingga kesempatan kita nyonya, ya, sedikit lagi ini terus kita masuk ke dalam bulan puasa. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita berpuasa. Di mana dalam puasa ini adalah disebutkan bahwa demikian banyak rahmat, dan para ulama mengatakan utama semua mengatakan kemuliaan seseorang ini banyak diangkat itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dapatkan dengan malam-malam yang berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita persiapkanlah, ya, kita persiapkan daripada malamnya dan pada seterusnya untuk menggapai daripada Ramadan, dan kita sibukkan lagi dengan Ramadannya dengan hal-hal yang seperti biasa, ya, sehingga orang Aceh atau orang Islam sudah menyebutkan bahwa jumlah 11 bulan mencari, ya, kemudian liburnya 1 bulan, yang 30 11 bulan 30 kita dulu ya, kumpul nanti buat bulan Ramadan hanya dibeli. Malah sebagian para orang salih, ada sebagian sudah mempersiapkan kajian bagi-bagian ini, kajian dulu, hanaji apa nih, bukan komentar ini, orang yang melakukan, masya Allah, jimpa, ini pakaiannya, ya, lagi simpan, hanaji. Anda mengetahui. Nah, ini sudah hukum bahwa dan menurut, sehingga tidak menjaga daripada menghormati daripada ibadah. Kemudian kesibukan sibuk kita dengan kesibukan di sifat akhir. Nyo raya kuda mata kuwi contoh bukan rendang bukan ite betul. Ya. Tapi kita lupa yang kita persiapkan batin kita itu bagaimana? Karena puasanya tinggi sekali puasa. Menjadi baik malam ni di kalida malam ibadah, hari sebentar kalau yang ke kantor pulang siang nggak hanya kerja pekan ni, belum menjadi jam kirim itu pesan sayur pakai untuk rumah. Mata aman ada jadi bukan dua ribu belum kolkas juga naik untuk ribu kita jalan bukan yang jaga matanya jadi hari ke hari Ramadan tidak ada perubahan, susah dan ada susahnya karena tauhid kurang pada Allah Subhanahu wa Taala. Masalah ya, kedekatan pada Allah Subhanahu wa Taala, kedekatan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berstrategi menjaga ibadahmu untuk menggapaikan yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan orang Islam yatim sama nanti di akhirat bumi ya Allah surga yang luar biasa yang nikmatnya tidak akan kita mengingat lagi kayak yang enaknya surga ini. Yang paling mengada dunia orang surga surga penuh ini yang dunia. Jadi dalam kitab ada satu kelingking bidadari ditunjukkan pada orang-orang di bumi ini. Orang di bumi tidak mau ini perempuan yang ada di atas bumi. Kelingking dia bidadari di sana. Susah-susah 60 tahun, 70 tahun santai. Yang penting ibadahnya kayak anak dan milik rezekinya, anak susah-susahnya. Ada kita makan enggak ada, kita cari semampunya kita. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang taat itu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Sehingga kita kajilah kehidupan zaman akhir loh. Ya. Sehingga bala-bala yang banyak kebohongan di mana-mana kebohongan. Sibuk dengan Facebook, bohong. Ya. Bisa menarik seseorang, ya. Kamu film, tapi mau film. Padahal filmnya hanya orang, kayak hanya orang. Tapi percintaan Romeo dan Juliet, dia nangis. Tinggal di, padahal dia bikin muka Allah, pakaian seksi, ya. Tiba-tiba orang, tapi bisa dia tersenyum sudah mata-mata. Terkagum-kagum teringat apa daripada minta filmnya teringat. Padahal itu mengutanya Allah Subhanahu wa taala. Mana hati kita ini hati sebagai umat Islam, mana hati kita sebagai umat Muhammad. Hati kita satu kita rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu pada pada sahabat, rindu pada tabi'in, pada tabi'in, ya. Rindu kita kepada orang saleh, ya. Itulah satu kebaikan daripada. Tapi dengan yang hadir, kemana hati kita sekarang ini? Ya. Dalam salat kita juga, ya. Tidak bisa. Apalagi yang sering melihat film-film tersebut, ya, yang tidak Islami, yang melihat daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang kufur, ya. Kemudian bintang-bintang bola, keseringan. Sehingga dalam salat dia sudah nampak muka orang tersebut, nampak ini, ya, malah dia mempercepat salatnya untuk nonton bola, mempercepat salatnya, ya, untuk dia, ya, tidak untuk dia melihat satu tayangan-tayangan. Ini kan sesuatu yang, ya, hati ini sebenarnya kita sudah diarahkan kepada apa? Kepada kedekatan kepada kejahilan, kedekatan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati keras, hati daripada turut, kemudian hatinya hendak maaf karena itu tidak dekat dengan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sibuk dunia jauh dengan Allah pasti. Sibuk dengan dunia pasti jauh dengan Allah. Sibuk dengan dunia pasti jauh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, ya, ada sahabat pulang dari Bahrain, ya, mendapatkan jiz'ah, ya, harta rampasan perang dan pajak dapatkan di sana, pajak karena mereka menyerah dibawa pulang kepada Madinah dan mereka bawa harta yang banyak daripada negeri yang ditaklukkan oleh orang Islam. Sehingga kemudian mereka saling bercerita dan kita, ya, bersama, Masya Allah, ini dibawa begini, sehingga Rasulullah, ya, berkata kepada mereka, Allah ma akhsha alaikum, aku tidak takut kalian miskin, walakin akhsha alaikum tadfutul dunia, tapi yang aku khawatirkan dipaparkan pada kalian dunia. Ya, karena taksud ilmu itu seperti dipapar oleh orang-orang sebelum kalian. Fasuha, ya, maka dengan itu akan menghancurkanlah daripada kehancuran daripada dunia.
lihat para sahabat yang lagi naik, ya. Jadi khawatir Rasulullah SAW. Sahabat tidak cinta pada dunia, tapi Rasulullah khawatir pada pembut dunia ini, ya. Sehingga masing-masing kita juga kadang-kadang. Jadi kita lihat bagaimana kecenderungan kita kepada ketaatan kepada Allah. Makin kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia yang ada pada kita ini akan menjadi bahagian daripada ketaatan, bukan tidak ada dunia. Maka kita dunia ini kita tidak taat pada Allah, jauh taat pada Allah karena dunia. Nah, berarti namanya, ya, daripada ada salat Tuhan, kita sudah minta, ya ada sedekah, bukan tidak boleh ada masalah, orang tidak berikan, tidak apa, ya, walaupun tadi bisa senyum ada orang sedekah, berikan. Tetapi apabila seseorang tersebut, ya, punya waktu untuk salat Tuhan, yang dicenderung minta sedekah, minta namanya, atau minta bekerja dia tidak salat Tuhan, tidak salat wajib, ini namanya dengan kemiskinan ini ya orang ahli dunia, ahli akhirat. Artinya tidak ukur kehidupan kecintaan dalam dunia, ya, sehingga menjauhkan kita kepada akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga sahabat tersebut, ya, menjaga sahabat. Karena ketika kita betul-betul jalan kepada akhiratnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia akan mengikuti kita, dipermudahkan dunia yang kepada kita, ya. Sehingga hatta orang-orang alim ketika dia dengan keilmuannya, dengan kefahamannya, ya, sehingga digoda oleh iblis dengan dunia digoda, ya. Sehingga mereka harus berhati-hati pada dunia karena dengan keilmuan mereka, ya. Sehingga mereka ada yang terjelimat dalam dunia padahal mereka punya ilmu, tapi mereka tergoda kotor dengan sebab berat dari dunia yang ada. Yang kita jaga diurut bagaimana apa yang dunia ini merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini lah merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri sedekah merupakan sifat akhirat, ketika sedekah itu bukan merupakan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada masyarakat disebutkan untuk kebanggaan, itu bukan akhirat, itu adalah dunia. Ya, kemudian salat kepada diperlihatkan dan pada manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga dunia. Sehingga kita jagalah hati kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbul dunia ini dunia ini adalah mal'un, permainan, ya, permainan akan membuat kita kecewa pada hari ulur ini akan kecewa, dan kita dapatkan ini tidak akan kita dapatkan kembali. Kita masih tua, tidak ibadah, tidak cari ilmu, hanya purno, muda, akan kita ingin hanya bisa beribadah. Yang ibadat kita ini kalau tidak ada ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Inilah masih majelis dari majelis ilmu ini adalah merupakan mesin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana disebutkan dalam hadis al-majlis wa huwa al-amanah. Bahwa di sini ada amanah bagi sekitarnya, amanah bagi orang muslim, terutama yang sekitar ini untuk menjaga. Daripada balai-balainya, ya. Nah, balai acara yang sudah kita buat ini, usahakan yang ada dari sekitar kita, dari kita ke kita, ya, jangan sampai kita mengambil kotak-kotak ini, ya, padahal gede Medan untuk pembangunannya, pedangnya di daerah. Coba sama-sama duduk di sini, hidupkan dengan zikir, hidupkan dengan bacaan salawat, hidupkan dengan baca yasin, bernajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid rumah Allah, pengajian ini adalah tempatnya turun rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang khawatir kita, ya, mengenai pembangunan, mengenai dengan modal, bank, jadi tak usah khawatir. Betul kita bisa mencari dunia, tapi kalau kita minta itu sekitar kita dulu lah, atau orang-orang yang cinta kepada agama. Anak udah jauh bukan, ada jalan dekat yang udah naik mengajar dengan memuji kan? Mungkin kita jaga supaya agama ini agama yang menjadi yang punya haibah, tapi hanya haibah
hanya bawa agama katanya sendiri, hanya rumah agama hanya umat Islam. Sibuk kita minta kepada orang-orang marahan, sibuk tolong kami, sibuk seperti itu. Kita tidak yakin dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa memberikan dengan banyak jalan kepada kita. Nah, pada akhirnya mari sama-sama kita juga mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW daripada satu hadis Ibnu Mas'ud daripada anaknya Rasul menyampaikan daripada sahabatnya Rasulullah SAW daripada hadis disebutkan bahwa innas sidqa yahdi ilal bir, bahwa kejujuran, kelurusan, kebaikan yang kejujuran kita ini menuju kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Kejujuran sifat daripada Rasulullah SAW. Karena sifat Rasulullah sidik, abad, amanah, fatanah, yang sifat yang harus ada itu. Salah satu sifat Rasulullah sidik. Disebut dalam hadis innas sidqa yahdi ilal bir, bahwa sidik ini akan mengarah kita kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah. Kita kebaikan ini akan mengarahkan kita kepada jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal rajula la yasbiqu hatta yuqtara inda Allah siddiqan, bahwa seseorang yang terus-menerus menjaga dirinya dari kejujuran, maka di sisi Allah dia disebutkan sebagai orang yang siddiq. Contohnya sehingga seseorang yang mencapai diakui oleh makhluk lain menjadi seorang yang siddiq, karena di sisi Allah dia menjadi orang-orang yang siddiq. Kemudian disebutkan bahwa wa innal jadiba yahdi ila sujud, bahwa kebohongan, penipuan, kemudian yang sifatnya kebohongan, apa saja, itu mengarahkan kita kepada fujur, kepada kerusakan, kepada kebatilan. Wa innal fujar yahdi ila nar, maka fujar itu kemudian akan membawakan kita kepada akhirat. Artinya ketika kita sudah bohong, kita sudah jalan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu kebohongan ini akan menambahkan satu kebohongan yang lain. Ributkan dulu, enggak bohong. Satu bohong udah. Ributkan dong, pegang Aceh. Padahal pegang tak bohong, kebohongan satu aja. Pegang Aceh udah jalan di Ponorogo. Yang kagak bohongan. Kade. Terus orang tanya terus soal kebohongan. Sehingga begitulah kehidupan manusia sekarang ini. Takut tidak punya rezeki, takut tidak dibeli, takut tidak diakui, takut tidak diterima, takut tidak dianggap hebat. Bohong. Sehingga ujar ilalna. Wa inna rajula wa inna la yazdibu hatta inda Allah kadzdzaba. Sampai Allah kemudian menetapkan dia hatinya kotor, hatinya penuh dengan kebohongan, kebohongan menimba pada dia, kemudian mengakui kebohongannya sehingga dia berani bersumpah dengan kebohongan tersebut. Demi Allah, menyelunji kebijakan pun tetap menyatakan, demi Allah, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi presiden, saya jadi ini semua, saya akan ini. Demi Allah, kebohongan tersebut itu, kapan dia tarik lagi itu sehingga mendapatkan dia sebagai orang yang bohong. Contohnya dulu di zaman Rasulullah SAW ada Nabi Musailamah, sehingga dilakapkan dia Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah seorang pembohong, disebutkan karena apa? Kebohongan. Jadi kehidupan kita kehidupan yang sangat indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa kita sebuah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaparkan oleh kita, yang kita tinggal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari yang halal, dan kemudian menempatkan diri kita ini sebagai kehidupan yang bermanfaat. Khairukum anfa'un nas, sebaik-baik kamu juga, sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baik kamu adalah bermanfaat bagi orang sekitar kamu, bermanfaat untuk keluarga. Ini orang muda
lalu mau bermanfaat. Paling kurang kalau kita bisa membantu orang tua kita, membantu di rumah kita, ya, membantu mengerjakan pekerjaan rumah sehingga rumah kita tambah bersih. Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan daripada kebaikan daripada satu anak apa yang sudah dibesarkan oleh orang tuanya, atau daripada anak-anak perempuan atau anak laki-laki, atau daripada kerjanya sendiri sebagai dalam lingkungan. Bagaimana memikirkan daripada lingkungan ini yang makin baik, bagaimana lingkungan ini tambah berilmu, bagaimana lingkungan kita ini tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Inilah perbuatan-perbuatan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.